Hari yang baik bagi kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Dani Liangga pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang orang yang beruntung adalah orang yang baik. Cerita saya kali ini berdasarkan Dhammapada 122, di mana di Dhammapada tersebut Sang Buddha pernah bersabda, jangan meremehkan perbuatan baik yang dilakukan, walaupun kecil, dengan mengatakan, perbuatan ini tidak akan berakibat apa-apa bagiku. Seperti tempayan yang ditetesi oleh air setetes demi setetes, lama-lama tempayan tersebut akan penuh juga. Nah, di dalam kehidupan kita sering sekali kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Nah, perbuatan ini kita sadari atau tidak, ternyata suatu saat dapat kembali kepada kita. Seperti contohnya ketika Anda ingin meminta bantuan kepada orang lain. Tentu saja orang yang ingin Anda minta bantuan tersebut adalah orang yang pernah Anda bantu sebelumnya. Karena orang yang pernah kita bantu sebelumnya lebih mudah untuk menolong kita karena ada balas jasa. Nah, oleh karena itu, menjadi orang yang baik tentu saja akan menerima keberuntungan karena ia akan memanen hasil perbuatan yang pernah dia lakukan di waktu yang lampau. Pernahkah Anda mendengar satu cerita atau satu kutipan yang berbunyi demikian? Menolong orang lain sama seperti menolong diri kita sendiri. Nah, cerita ini tentu saja berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh banyak orang, di mana ketika kita menolong orang lain, itu sama seperti kita menolong diri kita sendiri. Karena suatu saat orang yang kita tolong pasti akan mengingat jasa kita dan akan balik menolong kita di saat kita membutuhkan pertolongan. Dari kisah-kisah yang sering kita dengar, mulai dari menolong orang lain seperti menolong diri kita sendiri, tentu saja kita tidak boleh meremehkan yang dinamakan dengan perbuatan baik, seperti yang disabdakan Sang Buddha di Dhammapada 122 tadi. Nah, perbuatan baik tersebutlah yang dapat kita andalkan untuk menolong diri kita sendiri. Bagaimana mungkin Anda dapat memanen sebuah buah mangga, tapi Anda tidak pernah menanam buah mangga tersebut? Nah, kira-kira seperti hal tersebut, kita melakukan perbuatan baik yang nantinya dapat kita gunakan untuk di kemudian hari menolong diri kita sendiri. Kisah-kisah perbuatan baik tersebut tentu hanya menjadi sebuah kebenaran yang masih kita anggap di pikiran. Nah, saya pada kesempatan kali ini ingin mengajak para pendengar sekalian untuk melakukan ehipassiko melalui visualisasi agar kita dapat langsung mengerti dan merasakan lewat batin kita sendiri bahwasanya menjadi orang yang baik tersebut adalah orang yang beruntung. Nah, dari hasil kita berehipassiko nanti, kita akan dapat meyakini satu kebenaran dan lebih teguh di dalam kebenaran tersebut, seperti yang telah disabdakan Sang Buddha di dalam Dhammapada tersebut. Nah, dari hasil visualisasi ini akan terbukti nantinya bahwasanya orang yang baik tersebut adalah orang-orang yang beruntung di dunia ini. Jika kita tidak melakukan perenungan
ehipasiko terhadap sebuah sabda, maka kebenarannya hanya akan menjadi kebenaran teoritis. Tetapi ketika kita mampu untuk berehipasiko tentang suatu sabda, maka kebenaran itu akan lebih nyata kita rasakan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak para pendengar sekalian untuk melakukan visualisasi dengan tuntunan dari saya. Nanti sewaktu visualisasi, saya ingin para pendengar sekalian duduk rileks, kemudian memejamkan mata. Dan hal pertama yang harus dilakukan adalah memvisualisasikan bahwa di depan Anda ada sepotong kue besar, dan kue ini dapat dipotong menjadi 5 bagian. Nah, kemudian yang harus Anda visualisasi berikutnya adalah membayangkan sebanyak 5 orang yang akan menerima 5 potong kue ini. Nah, dalam visualisasi Anda bayangkan satu persatu wajah orang yang ingin Anda berikan kue tersebut. Baik, mari kita memasuki sesi visualisasinya. Baik, duduklah dengan rileks, kemudian pejamkan mata Anda. Bayangkan di depan Anda ada sepotong kue yang besar. Kue ini kemudian Anda visualisasikan dipotong menjadi 5 bagian. 5 bagian ini akan Anda berikan kepada 5 orang yang Anda kenal. Bayangkan wajah mereka satu persatu, munculkan di dalam visualisasi Anda. Munculkan satu persatu wajah orang yang Anda ingat, yang Anda kenal, yang akan Anda berikan potongan kue ini. Sesudah Anda membayangkannya, silakan buka mata Anda. Para pendengar sekalian, orang-orang yang Anda munculkan di visualisasi tadi, yang Anda kenal, saya yakin selain ayah dan ibu Anda, ada juga orang-orang lain. Nah, siapa mereka? Mengapa mereka Anda munculkan? Mengapa mereka layak mendapatkan potongan-potongan kue yang tadi Anda visualisasikan? Tentu bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Mereka yang Anda munculkan dalam visualisasi tadi adalah orang-orang yang pernah berbuat baik kepada Anda tentunya. Nah, melalui praktik visualisasi ini, maka terbuktilah satu kebenaran bahwasanya orang yang beruntung adalah orang yang baik. Janganlah kita meremehkan perbuatan baik dengan mengatakan bahwasanya perbuatan ini tidak akan berakibat apa-apa kepadaku. Sesuai dengan sabda Buddha, seperti tempayan yang ditetesi oleh air setetes demi setetes, lama-lama tempayan itu akan penuh juga. Demikianlah sharing yang dapat saya sampaikan kepada para pendengar sekalian. Saya Dani Liangga menyampaikan semoga Anda dipenuhi oleh keberkahan dan semoga keberkahan ada pada Anda. Sotihotu, Namo Buddhaya.